Singgasari telah jatuh. Kertanegara, raja terakhirnya, gugur di dalam istana. Jayakatwang dari Kediri naik sebagai penguasa baru. Namun sejarah belum selesai. Di tengah kekacauan itu, seorang pria muda berhasil melarikan diri. Namanya Raden Wijaya. Ia bukan raja. Ia tidak memiliki pasukan besar. Ia tidak memiliki kerajaan. Yang ia miliki hanya satu hal: kesabaran. Saat Kediri merasa telah menang, badai lain sedang datang dari utara. Pasukan Mongol dari Kekaisaran Kublai Khan berlayar menuju Jawa. Mereka datang untuk menghukum kerajaan Singhasari, namun mereka tidak tahu. Singhasari sudah runtuh, dan seseorang di Jawa sedang menunggu kesempatan. Kesempatan untuk mengubah kekacauan menjadi sebuah kerajaan baru. Kerajaan yang kelak dikenal dengan nama Majapahit. Malam ketika Singhasari jatuh dipenuhi api dan jeritan. Pasukan Kediri menyerbu istana tanpa ampun. Pertahanan runtuh lebih cepat dari yang diperkirakan. Di tengah kekacauan itu, Raden Wijaya berlari menembus lorong istana. Ia tahu satu hal: jika ia tertangkap, garis keluarga Kertanegara akan berakhir. Beberapa pengikut setianya berhasil menyertainya, namun jumlah mereka sedikit. Hutan menjadi tempat perlindungan sementara. Di dalam kegelapan malam, seorang pengikut bertanya, "Paduka, kemana kita pergi sekarang?" Wijaya tidak langsung menjawab. Ia memandang ke arah selatan, tempat di mana Singhasari berdiri. Kini, kerajaan itu telah jatuh. Namun dalam pikirannya, sesuatu mulai terbentuk. "Kita tidak melarikan diri," katanya pelan. "Kita menunggu." Hari-hari berikutnya dihabiskan dalam persembunyian. Jayakatwang mengirim pasukan untuk memburu sisa-sisa pengikut Singhasari. Namun, Wijaya bergerak dengan hati-hati. Ia tahu bahwa perang terbuka adalah bunuh diri. Suatu hari, ia memutuskan mendekati Jayakatwang. Bukan untuk melawan, tetapi untuk meminta pengampunan. Langkah itu mengejutkan banyak orang. Namun, Jayakatwang menerima permintaan itu. Ia mengizinkan Wijaya membuka pemukiman baru di sebuah hutan bernama Tarik. Di sana tumbuh buah kecil yang rasanya pahit. Nama buah itu adalah maja. Dan dari situlah kelak lahir nama yang akan mengguncang sejarah, Majapahit. Beberapa bulan kemudian, Laut Jawa dipenuhi kapal asing. Armada besar dari dinasti Yuan akhirnya tiba. Pasukan Mongol datang untuk menghukum Kertanegara karena menolak tunduk pada Kekaisaran Kublai Khan. Namun mereka menemukan sesuatu yang tidak mereka duga. Singhasari sudah tidak ada. Seorang utusan Mongol akhirnya bertemu Raden Wijaya. Ia menjelaskan bahwa Jayakatwang dari Kediri adalah orang yang membunuh Raja Singhasari. Pasukan Mongol membutuhkan sekutu lokal, dan Wijaya melihat kesempatan. Ia menawarkan kerjasama. "Kita memiliki musuh yang sama," katanya. Pasukan Mongol setuju. Aliansi aneh terbentuk. Tentara asing dari utara bekerja sama dengan Pangeran Jawa yang kehilangan kerajaan. Tujuan mereka satu: menghancurkan Kediri. Langit di atas Jawa Timur pagi itu dipenuhi kabut tipis. Di kejauhan, bendera-bendera perang berkibar di antara barisan prajurit. Pasukan gabungan bergerak menuju Kediri. Di depan barisan itu berdiri seorang pria muda yang tidak lagi tampak seperti pelarian. Ia adalah Raden Wijaya. Di sampingnya berdiri para jenderal dari pasukan Mongol, utusan dari Kekaisaran Kublai Khan. Aliansi ini terasa aneh. Tentara dari utara dunia berbaris bersama prajurit Jawa. Namun tujuan mereka sama: menghancurkan Kediri. Benteng Kediri berdiri kokoh di tepi Sungai Brantas. Dindingnya tinggi. Pasukan Jayakatwang bersiap di atas tembok dengan busur dan tombak.
Dari atas benteng, seorang panglima Kediri memandang ke arah pasukan yang mendekat. Jumlah mereka sangat besar. Kapal-kapal Monggol telah menurunkan ribuan prajurit. Apakah mereka benar-benar datang sejauh ini hanya untuk perang kita? Bisiknya. Di dalam istana Kediri, Jayakatwang berdiri tegak. Ia tahu ini bukan perang biasa. Ia telah menggulingkan Singhasari. Namun ia tidak menyangka bahwa perang berikutnya akan datang dari arah laut. Jika kita kalah hari ini, katanya pada para panglimanya, maka Kediri akan menjadi kenangan. Serangan pertama dimulai sebelum matahari mencapai puncak. Genderang perang Mongol menggema di udara. Pasukan kavaleri mereka bergerak cepat, membawa panah dan tombak panjang. Namun, tanah Jawa bukan padang rumput luas seperti Mongolia. Medan yang lembab dan penuh sungai memperlambat gerakan mereka. Disinilah pasukan Raden Wijaya mengambil peran penting. Mereka memimpin jalur serangan melalui hutan dan tepi sungai. Panah-panah pertama mulai beterbangan dari tembok Kediri. Beberapa prajurit Monggol jatuh. Namun serangan tidak berhenti. Mesin pengepung didorong mendekati gerbang benteng. Tombak-tombak panjang menghantam perisai. Suara logam beradu memenuhi udara. Di tengah pertempuran itu, Raden Wijaya mengamati dengan tenang. Ia tidak terburu-buru. Ia tahu bahwa kekuatan utama Kediri ada pada pertahanan tembok mereka. Maka ia menunggu saat yang tepat. Ketika pasukan Mongol memusatkan serangan di gerbang utama, pasukan Wijaya bergerak melalui sisi benteng yang lebih lemah. Serangan mendadak itu mengejutkan pasukan Kediri. Beberapa bagian pertahanan mulai runtuh. Asap dan api mulai terlihat di dalam kota. Pertempuran berubah menjadi kekacauan. Teriakan prajurit, suara pedang, dan debu memenuhi udara. Di dalam istana Kediri, Jayakatwang menerima laporan demi laporan. Gerbang timur hampir jatuh. Pasukan musuh telah menembus tembok. Namun ia tidak mundur. Ia mengenakan baju perang dan mengambil pedangnya. Jika Kediri harus jatuh, katanya, maka kita jatuh dengan kehormatan. Ia memimpin pasukan terakhir keluar dari istana. Pertempuran terakhir terjadi di halaman dalam kerajaan. Pasukan Monggol dan pasukan Wijaya mengepung dari berbagai arah. Jayakatwang bertarung dengan keberanian yang membuat bahkan musuhnya menghormatinya. Namun jumlah mereka terlalu banyak. Satu demi satu pengawalnya jatuh. Akhirnya ia ditangkap. Dengan tertangkapnya Jayakatwang, pertahanan Kediri runtuh sepenuhnya. Kerajaan yang pernah berdiri selama generasi, kini berakhir dalam satu hari pertempuran. Ketika matahari mulai tenggelam, asap masih terlihat di atas kota Kediri. Pasukan Mongol merayakan kemenangan mereka. Bagi mereka, misi telah selesai. Mereka percaya telah menuntaskan perintah dari Kublai Khan untuk menghukum kerajaan yang menolak tunduk. Namun mereka tidak menyadari satu hal. Orang yang membantu mereka memenangkan perang ini memiliki rencana yang jauh lebih besar. Raden Wijaya berdiri di tepi sungai, memandang kota yang baru saja jatuh. Seorang pengikut setianya bertanya, "Paduka, apakah perang telah selesai?" Wijaya tersenyum tipis. "Tidak," jawabnya pelan. "Perang yang sebenarnya baru akan dimulai." Di kejauhan, pasukan Mongol masih merayakan kemenangan mereka. Mereka tidak tahu bahwa sekutu mereka di Jawa sedang bersiap melakukan sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Dan dari kemenangan di Kediri ini, jalan menuju lahirnya sebuah kerajaan baru mulai terbuka. Kerajaan yang kelak akan dikenal di seluruh Nusantara. Majapahit. Kediri telah jatuh. Benteng yang selama puluhan tahun berdiri kokoh, kini hanya menyisakan asap dan reruntuhan.
Pasukan Mongol berjalan di antara jalan-jalan kota dengan rasa kemenangan yang besar. Bagi mereka, misi telah selesai. Perintah dari Kublai Khan untuk menghukum kerajaan Jawa yang menolak tunduk kini telah dilaksanakan. Namun mereka tidak sepenuhnya memahami keadaan di pulau ini. Karena kerajaan yang mereka cari sebenarnya sudah tidak ada lagi. Singhasari telah runtuh sebelumnya. Dan orang yang memimpin mereka menuju kemenangan bukan sekutu yang setia. Di tepi Sungai Brantas, Raden Wijaya berdiri bersama para pengikutnya. Wajahnya tenang, tetapi pikirannya bergerak cepat. Seorang panglima mendekat. Paduka, Mongol percaya kita akan tunduk pada mereka. Wijaya tersenyum tipis. Biarkan mereka percaya. Ia memahami satu hal yang sangat penting. Pasukan Mongol memang kuat, namun mereka jauh dari rumah. Mereka tidak mengenal medan Jawa, dan mereka tidak memahami permainan politik di tanah ini. Wijaya tahu bahwa jika Mongol dibiarkan tinggal terlalu lama, Jawa akan berubah menjadi wilayah Kekaisaran Yuan. Dan itu tidak boleh terjadi. Beberapa hari setelah kemenangan di Kediri, Raden Wijaya datang menemui para jenderal Mongol. Ia berbicara dengan sopan dan penuh hormat. Kemenangan ini adalah berkat bantuan pasukan besar dari utara, katanya. Para jenderal Mongol mengangguk puas. Wijaya melanjutkan, sebagai tanda penghormatan kepada kaisar kalian, izinkan aku kembali ke Majapahit untuk menyiapkan upeti. Permintaan itu terdengar wajar. Para jenderal Mongol tidak mencurigai apapun. Mereka mengizinkan Wijaya kembali ke wilayahnya dengan sejumlah kecil pasukan pengawal. Namun begitu sampai di Majapahit, rencana sebenarnya mulai dijalankan. Majapahit masih berupa pemukiman baru di hutan tarik. Namun di tempat sederhana itu, Wijaya mulai mengumpulkan kekuatan. Para prajurit setia Singhasari yang masih tersembunyi mulai muncul kembali. Penduduk lokal yang tidak menyukai kehadiran pasukan asing juga mulai bergabung. Dalam waktu singkat, sebuah pasukan baru terbentuk. Wijaya berdiri di depan mereka. Pasukan Mongol percaya kita tunduk, katanya. Beberapa prajurit tertawa pelan. Tapi kita tahu, tanah ini tidak pernah tunduk. Ia mengangkat tangannya. Besok, kita menyerang. Serangan itu terjadi ketika pasukan Mongol sedang lengah. Mereka tidak mengira sekutu mereka akan berbalik menyerang. Pasukan Wijaya menyerbu dengan cepat dari berbagai arah. Hutan dan sungai yang sebelumnya menjadi penghalang bagi Mongol, kini menjadi keuntungan bagi pasukan Jawa. Serangan demi serangan dilakukan secara mendadak. Beberapa kamp Mongol terbakar. Pasukan mereka mulai kacau. Para jenderal Mongol mencoba mengatur kembali formasi. Namun medan yang asing membuat koordinasi mereka sulit. Panah-panah dari prajurit Jawa datang dari balik pepohonan. Serangan kecil namun terus-menerus membuat pasukan Mongol kehilangan kendali. Akhirnya mereka memutuskan untuk mundur menuju kapal-kapal mereka. Bagi pasukan yang datang dari ribuan kilometer jauhnya, Jawa tidak lagi menjadi tempat yang aman. Armada Mongol pun berlayar meninggalkan pulau itu. Misi mereka berakhir dengan kekacauan yang tidak mereka duga. Ketika kapal-kapal Mongol menghilang di cakrawala laut, Raden Wijaya berdiri di pantai. Seorang pengikut bertanya, "Paduka, apakah perang telah selesai?" Wijaya menggeleng pelan. Perang untuk bertahan hidup telah selesai. Ia menatap ke arah hutan tarik, tempat pemukiman kecil yang dulu ia bangun saat menjadi pelarian. Sekarang, kita mulai membangun. Beberapa bulan kemudian, pemukiman itu berubah. Hutan dibuka. Jalan-jalan dibuat. Benteng dan istana mulai berdiri. Di tanah yang dahulu hanya dipenuhi pohon maja yang pahit, lahirlah sebuah kerajaan baru. Kerajaan itu diberi nama Majapahit. Raden Wijaya naik tahta sebagai raja pertama. Ia tidak hanya membalas kekalahan Singhasari, ia mengubah kehancuran menjadi awal baru. Dari kerajaan kecil di hutan itu, sebuah kekuatan besar akan tumbuh. Dan beberapa generasi kemudian, Majapahit akan melahirkan tokoh yang akan membawa Nusantara menuju kejayaan. Namanya Gajah Mada. Namun, kisah itu adalah cerita berikutnya.
Karena dari tipu daya yang cerdas di tanah Jawa inilah, sebuah kerajaan baru lahir. Kerajaan yang kelak akan dikenang sebagai salah satu yang terbesar dalam sejarah Nusantara. Majapahit. Malam mulai turun di tanah Jawa. Angin laut berhembus pelan, membawa suara ombak yang memecah di pantai. Di kejauhan, kapal-kapal asing dari utara perlahan menghilang di cakrawala. Armada Mongol yang datang dengan kekuatan besar, kini meninggalkan pulau ini dengan kekalahan yang tidak mereka duga. Mereka datang untuk menaklukkan Jawa. Namun, mereka pulang dengan cerita tentang seorang pangeran yang berhasil memberdaya mereka. Seorang pria yang sebelumnya hanyalah pelarian dari kerajaan yang runtuh. Namanya Raden Wijaya. Dari kekacauan setelah jatuhnya Singhasari, dari pengkhianatan, perang, dan tipu daya yang penuh perhitungan, lahirlah sebuah kerajaan baru. Kerajaan itu berdiri di tanah yang dahulu hanyalah hutan, di tempat pohon maja yang rasanya pahit. Namun, dari tanah pahit itu, tumbuh kekuatan yang kelak akan mengguncang seluruh Nusantara. Kerajaan itu bernama Majapahit. Di bawah kepemimpinan Raden Wijaya, Majapahit mulai berdiri. Namun, kerajaan ini masih muda, masih rapuh. Masih dikelilingi oleh kerajaan-kerajaan lain yang memiliki kekuatan sendiri. Tidak ada yang tahu pada saat itu bahwa kerajaan kecil yang baru lahir ini suatu hari akan menjadi kekuatan terbesar di Kepulauan Nusantara. Perjalanan Majapahit baru saja dimulai. Tahun-tahun berikutnya akan dipenuhi intrik politik, perebutan kekuasaan, pemberontakan, dan perubahan besar di dalam istana. Namun di tengah semua itu, seorang pria perlahan muncul dari bayangan sejarah. Ia bukan raja. Ia bukan keturunan bangsawan besar. Namun pikirannya lebih besar dari banyak penguasa pada zamannya. Namanya akan dikenang selama berabad-abad. Ia adalah seorang Mahapatih yang memiliki mimpi besar tentang Nusantara. Mimpi tentang sebuah kepulauan yang tidak lagi terpecah oleh kerajaan kecil. Mimpi tentang persatuan. Dan suatu hari, di dalam balairung Istana Majapahit, pria itu akan mengucapkan sebuah sumpah yang mengguncang seluruh kerajaan. Sumpah yang pada awalnya terdengar mustahil. Namun sumpah itu akan mengubah arah sejarah Nusantara. Sumpah itu dikenal sebagai Sumpah Palapa. Sumpah dari seorang pria bernama Gajah Mada. Dan dari sumpah itulah, perjalanan Majapahit menuju kejayaan besar dimulai. Namun, bagaimana seorang prajurit biasa bisa naik menjadi Mahapatih paling berpengaruh dalam sejarah Nusantara? Bagaimana ia berani bersumpah untuk menyatukan seluruh Nusantara? Dan apakah sumpah itu benar-benar menjadi kenyataan? Semua itu akan kita bahas di episode berikutnya. Episode yang mungkin menjadi salah satu kisah paling terkenal dalam sejarah Majapahit, tentang seorang Mahapatih dan sumpah yang mengguncang dunia.